Mohon perhatian dari rekan-rekan karena acara akan segera kita mulai. Om Swastiastu. Tes. Baik, mohon perhatian dari rekan-rekan karena acara akan segera kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita bisa hadir pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan komunitas belajar, yaitu Sesari Community yang dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2024. Dalam hal ini kita akan membicarakan bagaimana caranya pengoperasian Chromebook yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu bantuan pada sekolah kita, yang mana harus kita optimalkan pemanfaatannya untuk bisa memfasilitasi siswa sesuai dengan bagaimana perkembangannya, baik secara kodrat zaman maupun kodrat alam. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kodrat alam itu bagaimana kita hidup di perkotaan, kita harus bisa menggunakan teknologi, dan kodrat zaman bagaimana pada saat ini kita memang selalu ketergantungan dengan teknologi. Begitu pula dengan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu yang terhormat Bapak Kepala SD 1920 dan juga teman-teman, izinkan saya untuk membawakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu pada pagi hari ini Bapak Made Ardinata, dan yang kelima tanya jawab, yang keenam refleksi, dan yang terakhir penutup. Untuk selanjutnya acara akan kita lanjutkan doa. Untuk itu teman-teman saya harapkan untuk berdiri. Dan untuk Bapak Kepala Sekolah silakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Marilah kita berdoa sejenak, menenangkan pikiran. Semoga apa yang akan kita lakukan atau kegiatan yang kita jalani hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Acara saya lanjutkan dengan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, waktu kembali saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh acara. Pertama-tama saya mengaturkan Panganjali Rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya atau asuh nugraha beliau kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu komunitas belajar Sesari Community. Semoga nanti kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi pembelajaran khususnya di SD 1920 ini. Meskipun kita lama absen tidak melakukan kegiatan, namun pada hari ini kita berkesempatan untuk melakukan komunitas belajar yang bertujuan nantinya untuk berkolaborasi antara sesama rekan guru secara
sehingga nanti bisa memberikan dampak pada murid, khususnya pada pembelajaran, sehingga hasil belajar murid tentunya nanti akan meningkat. Jadinya tentunya kegiatan ini kita akan lakukan secara konsisten dan kontinu. Mudah-mudahan rekan-rekan guru atau teman-teman guru nanti bisa bergantian untuk membagikan segala praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di kelas maupun pembelajaran yang di luar kelas, sehingga nanti komunitas belajar kita ini kita bisa daftarkan di PMM, sehingga nanti kita akan mencetak sertifikat sendiri. Untuk itu nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi, sehingga nanti kita bisa memajukan pendidikan yang ada di SD 1920. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, yang tutup dengan Karma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Baik, terima kasih atas penguatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kolaborasi dari seluruh warga SD 1920 akan menentukan sejauh mana perubahan yang terjadi pada anak didik kita. Nah, oleh sebab itu, acara akan kita lanjutkan kepada pemaparan materi dari narasumber. Jadi pada pagi hari ini narasumber kita adalah Bapak Made Ardinata Putra, wali kelas 6, yang mana Bapak Made ditugaskan untuk seminar waktunya Pak dia dalam pemanfaatan Chromebook. Jadi Chromebook ini adalah fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada SD 1920. Untuk efisiensi waktu saya serahkan kepada Bapak Made. Terima kasih waktunya untuk Bu Yeni dan Pak Kepala Sekolah. Seperti yang lain, ucapkan Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman semua, di sini saya bukan menggurui atau mengajari. Di sini kita sama-sama belajar, karena di mana sebenarnya sekolah kita sudah melangkah 1, 2, 3 langkah lebih maju dari sekolah lain di bidang digitalisasi sekolah. Nah, di sini di mana saya berani bilang kita sudah maju 1 sampai 3 langkah di depan dari sekolah yang lain, karena kita sudah dikasih Chromebook dan proyektor, cuman kita pemanfaatannya kurang karena kita masih awam di tentang Chromebook kemarin. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang transformasi digital sekolah melalui pemanfaatan Chromebook dalam rangka mendukung implementasi kurikulum merdeka. Di sini di Chromebook ini nanti akan nyambungnya ID belajarnya kita. Di sana kita bisa saling berbagi sama teman. Misalnya ini kalau kita buat soal, ada nanti kita akan belajar bersama. Google Classroom sudah terbiasa ya, Google Form juga sudah terbiasa. Cuman di sini kita akan lebih pematangan lagi, di mana kalau buat Google Form biasa kita kan sendiri-sendiri. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Nanti dia bisa ngedit. Begitu juga di Canva ataupun di Google Slide. Nah, di sini otomatis yang pertama situasi yang kita alami sebelum pemanfaatan Chromebook, di mana kita hanya menggunakan ANBK saja sampai sekolah kita kelihatan di Kemendikbudristek bahwa kita dapat bantuan Chromebook 15 dan 1 proyektor. Ternyata Chromebooknya kita tidak pernah dipakai, tidak pernah aktifnya hanya setahun sekali. Terus kenapa bisa kelihatan tidak aktif? Ternyata di sini harus disambungkan dengan ID belajar peserta didik maupun dari guru, dari kepala sekolah maupun dari tenaga pendidik.
Nah di sini kita akan, kalau untuk aku tadi belajar peserta didik, mungkin memang kita hampir melupakan atau memang nggak terlalu gini dengan Edi belajar murid. Ternyata Edi belajar peserta didik itu sangat penting. Kelihatan juga kayak kemarin pas tanggal 3 Mei waktu saya di SMP 14 itu dicek di antara 26 sekolah yang dapat panggilan di SD 14, ternyata hampir semua sekolah tidak membagikan ID belajar peserta didik. Kebetulan sebelum ke sana saya juga sudah ditunjukkan oleh Bapak untuk mengikuti workshop selama 4 hari 16 April sampai 20 April. Itu yang juga nggak minta ID tapi baru yang bagikan ke anak-anak. Ternyata semua status ID belajar peserta didik itu tidak aktif dan ada beberapa anak yang tidak sampai tidak tersedia karena kita atau orang Bali bilangnya apa dirumu sirumu aja peserta didik. Nah, di mana kita dapat terumbu ini nanti bisa membuat pembelajaran di kelas itu lebih aktif, lebih asik, dan lebih menyenangkan. Nah, terus di sini kita mendapatkan jumlah kelompok sekitar 15. Terus apakah guru sudah dapat mengoperasikan kelompok? Nah, di sini yang paling banyak kemarin hampir semua sekolah juga hanya 1-2 orang. Dan saya pun bilang waktu itu karena kelompok itu kendalanya di internet. Ternyata ada beberapa yang bisa kita gunakan offline. Mungkin nanti bisa berjalan kita akan sama-sama belajar. Seperti Google Doc, Google Speed Test itu bisa di offline kan. Kalau yang lain tetap online seperti Classroom, YouTube dan lainnya. Nah, kalau bagaimana kemampuan dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, waktu itu saya sudah bahas kalau untuk kemampuan guru sudah semua di atas rata-rata karena lebih sering menggunakan bukan ID belajarnya digunakan, cuman draft yang biasa dari email kita gunakan. Nah, ini adalah IKM Matrapelan Proteksi Siswa. Nah, ini adalah keunggulan dari ID belajar. Di sini kita untuk guru itu dapat daya tampung 100 GB. Untuk anak-anak kalau tidak salah 15 apa 25. Nah, terus di sini juga ada siapa saja yang memiliki akun belajar ID, kelas pendidik, peserta didik, kepala sekolah pendidik, operator sekolah, dan dinas pendidikan. Nanti juga ada nambung ke PMM dia, lapor pendidikan, ada nanti ada tanya pos dan BOP, SIM PKB, perpal data, pusdati, asesmen media, rumah belajar, dan lainnya. Mungkin hari ini kita tidak mungkin bisa mempelajari semua, mungkin kita mengenal cara penggunaan Chromebook terlebih dahulu, habis itu yang mungkin yang akan kita gunakan sehari-hari untuk mengajar di kelas nanti. Nah, inilah yang kalau keuntungan dari Edi belajar itu nanti ada Google Workspace for Education, bisa disambungkan ke Chromebook. Habis itu Tampak for Education dan Google Classroom. Nanti rencananya tahun depan dari pemerintah itu juga krisis akan digratiskan untuk ID belajar semua. Jadi kita akan lebih gampang belajar. Nah, di sini masalah pembelajaran hybrid, artinya di sini kan kalau kita menggunakan laptop, di sini data bisa hilang karena tersimpan di perangkat ataupun di flash disk, itu bisa terkena virus.
Sedangkan kalau kita menggunakan Chromebook, dia akan langsung tersimpan di drive masing-masing dan juga bisa nanti di drive bersama. Nanti kita pertama pengenalan, habis itu drive bersama Google Classroom, Google Docs sama Google Slide itu nanti biar bisa kita gunakan atau kita imbaskan ke anak-anak. Karena kebetulan di sekolah dapat 15. Nanti kita gunakan di kelas berkelompok, kita 1 lagi 14 untuk anak-anak. Nah, terus kemarin kenapa ditanyakan juga kenapa Chromebook jarang digunakan? Karena kita tidak tahu cara menyambungnya ke proyektor. Benar kan kemarin itu kita Chromebook bisa kita sambungkan ke proyektor. Ternyata itu salah. Ternyata ada alatnya, itu namanya tipe USB tipe C. Sekolah yang belikan 2, yang satu langsung USB, USB langsung ke HDMI dan yang ke VGA dan HDMI. Nah, di sini otomatis biar lebih aktif juga, apalagi kita akan senang Chromebook kita biar lebih aktif setiap hari Sabtu dan Jumat itu kita gunakannya Chromebook kita untuk buka YouTube. Nah, di sini Chromebook dan laptop tidak jauh berbeda, hampir sama, dan lebih untung menggunakan Chromebook. Kenapa lebih untung menggunakan Chromebook? Karena di sini baterai Chromebook itu bisa bertahan sampai 3 hari. Nah, di sini akun belajar ID dan Chromebook itu bisa diakses di mana saja dan kapasitasnya tanpa batas. Chromebook lebih cepat karena tidak ada virus. Baterai awet bisa dibawa kemana-mana. Terus apa lagi ada? Chromebook itu ringan dan hampir di seluruh dunia itu 40 juta siswa dan guru menggunakan Chromebook. Ini dari tahun 2014 baru masuk Chromebook ke Indonesia itu tahun 2016. Kebetulan sekolah kita kalau nggak salah 2022 yang dapat Chromebook. Ternyata hampir 2 tahun Chromebook berdiam diri di lemari. Nah, ini mengapa Chromebook memiliki perlindungan virus, baterai yang membuat Anda tetap menyala, tidak ada file yang hilang. Karena nanti itu berbasis cloud ya, dan di drive otomatis dia akan hilang. Menghidupnya pun lebih cepat. Nah, habis itu kita akan mengenal. Di sini mungkin Bapak Ibu teman-teman semua bisa lihat, kalau di laptop ada cashbox huruf besar semua, sedangkan di Chromebook kita tidak ada. Nanti ada caranya. Terus klik kiri, klik kanan juga ada. Nanti di sini akan kita ajarkan menyalakan Chromebook, itu udah pasti bisa. Habis itu topeng keyboardnya itu nanti kalau anak Bapak Ibu 1 jari, oke kita gini langsung. Ini dah memasukkan tadi ya, karena udah masuk edit belajarnya, tambahkan data pengguna. Nanti kalau untuk anak-anak kita tambahkan edit belajar anak-anak. Nah, di sini jika Bapak Ibu ketuk 1 jari di mana saja di bagian topengnya itu, nanti itu adalah klik kiri. Boleh coba itu klik kiri dia. Kalau 2 jari itu klik kanan. Nah, kalau kalian cuma walaupun ini kayak isi kanan kiri ya Bapak Ibu ya. Kalau 1 jari itu klik kiri, kalau 2 jari itu klik kanan. Di luar. Karena dia menggunakan sensor ya. Nah terus itu untuk klik kiri dan klik kanan kan. Kemarin pertama kali kita baru buka Chromebook udah bingung nggak isi klik kiri klik kanan sampai kita belikan mouse. Ternyata klik kiri dan klik kanan itu cuma pakai sensor 1 jari dan 2 jari. Terus nah untuk men-scroll ke atas ke bawah itu teman-teman 2 jari cuma tahan ya.
Dia akan terpindah. Ya. Terus kalau 3 jari itu berpindah halaman. Kalau di Chrome itu kan kita ada tab 1, tab 2, tab 3. Biasanya kita kan bingung kalau 3 jari langsung kalian Bapak Ibu geser langsung pindah sendiri dia mau kemana. Terus tanda refresh itu berada di atas. Tidak usah klik kanan, klik refresh. Ada di atas angka 4. Kalau mau refresh ada di atas angka 4. Kenapa refresh? Nah, kalau full screen atau layar penuh itu ada di atas angka 5. Ya. Seperti ini. Coba Bapak Ibu, mungkin kalau sudah tak kelihatan. Oke, kita coba masukkan. Apakah tampilannya langsung ke Nah, tampilan otomatis dia akan berbeda dengan di Chromebook-nya Bapak Ibu. Di sana cuma desktop yang kelihatan, padahal di Chromebook Bapak Ibu itu sudah kemana-mana. Caranya itu adalah kontrol di atas angka 5. Baru bisa kita menjalankan di proyektor. Nah, terus kalau menunjukkan jendela, kalau di komputer di laptop biasa itu kita ada namanya tombol Windows kan. Kalau di Chromebook itu ada di atas angka nomor 6. Itu fungsinya show Windows atau menunjukkan jendela. Nah, untuk penerangan lampu itu berada di atas angka 7 dan angka 8. Itu tanda gambar yang kecil meredupkan cahaya, yang besar menerangkan. Untuk speaker itu di atas angka 9. Ada membesar dan ada mute, ada membesar dan mengecilkan volume. Nah, lagi satu untuk mematikan udah. Untuk mencari itu bisa di klik pencarian. Kalau Bapak Ibu dari pencarian nanti bisa langsung, misalnya kita mau foto, semua ada nanti di sana ya, sudah lengkap. Nah, terus untuk menyalin sudah terbiasa kita kan, artinya kontrol C, kontrol P itu kan sama aja karena kan terisi di sana juga. Habis itu untuk cash flow di sini tidak ada pembuat huruf besar kan, adanya shift aja. Kalau kita dulu ngajarin anak ide kita tekan shift 1 jari, habis itu ternyata salah. Sekarang Bapak Ibu bisa gunakan ALT plus sana store itu akan yang apa namanya pencarian, nama pencarian ALT launcher atau skill. Nanti captionnya kan itu ALT lah. Ya nanti kita belajarnya pasti Google Doc aja biar gini, biar lebih langsung. Nah, di sini screenshot. Sering juga kita Chromebook sumber cerita screenshot ternyata salah. Di sini kita bisa juga screenshot. Contoh, kalau kontrol di atas angka 5 aja itu langsung ambil gambar, tersimpan langsung di drive-nya Bapak Ibu. Kontrol di atas ini angka 5 itu layar screen-nya. Terus kalau kita kontrol shift dan di atas angka 6, di sana bisa merekam video, memilih gambar mana saja yang mau
Ini ada perekaman. Bentar. Nah, di sini ada, kalau kita tekan kontrol shift pas angka 6, akan ada pilihan merekam layar, memilih seberapa bagian yang akan kita screenshot dan pengaturannya. Nanti itu semua tersimpan di drive langsungnya, drive kita langsung. Nah ini kalau cuma mengambil gambar jangka bayar sujud kontrol di atas angka 6. Untuk menghubungkan WiFi sudah, itu tidak perlu saya jelaskan, cuma tadi itu aja screenshot dan menyambungkan ke proyektor itu sangat penting, karena sering kemarin waktu pemanfaatan di SMP 14, karena dari 25 sekolah kebetulan bukannya gimana, cuma sekolah kita aja yang punya untuk menyambungkan ke proyektor sama narasumber, karena sekolah yang lain belum tahu juga bisa disambungkan ke proyektor. Di sini nanti di bagaimana saya menemukan file saya, nanti kita cari di file dan folder. Nanti di luar mematikan laptop tidak usah. Habis itu pengaturan itu berada di bawah kanan semua, di kanannya Bapak Ibu. Di sana juga bisa Bapak Ibu pilih screenshot juga bisa, di sana ada pilihan. Terus cara mengganti akun, kita kan di sana sudah banyak akun, bisa mengeluarkan akun. Paling gampang, tanda matikan laptop, tekan lama. Kalau mematikan laptop itu tekan lama, nanti akan ada pilihan matikan logout. Ya, pilih logout nanti kalau mau mengganti dengan yang lain. Ya, nanti akan keluar ke halaman pertama. Nah, habis itu kita ganti akun. Yang ini saya yang di sini namakan pengguna. Misalnya Bapak Ibu sudah keluar, tapi mau mencari lagi, tinggal Bapak Ibu nanti di sini akan ada pulihkan. Kalau Bapak Ibu ini silang, dia akan hilang. Kalau pulihkan akan kembali lagi apa yang terakhir Bapak Ibu buka. Nah, untuk penggunaan Chromebook, apakah ada ditanyakan atau nanti kita akan belajar lagi? Karena saya juga belum tahu banyak, karena masih banyak yang tersembunyi penggunaan Chromebook. Habis ini nanti ada mode offline bisa, itu kita akan langsung praktekkan biar teman-teman juga bisa untuk print dan print dokumen di pengaturan bawah kanan. Ini udah tadi menyambungkan Chromebook ke monitor udah. Nah, nanti di sini kita akan belajar. Nah, di sini kita ada namanya, baru kita sekarang ke ID belajarnya kita. Kalau di Gmailnya Bapak Ibu biasa, di titik 9 ini tidak lengkap. Di sini kita ditambahkan banyak fitur biar lebih gampang kita mengajarkan kurikulum merdeka ke depannya kepada anak-anak biar pembelajaran lebih mengasihkan.
dan menyenangkan. Bedanya di sini, kalau kepala sekolah dan PU di sana ada sebagai admin. Kalau guru dan tenaga pendidik tidak berisi. Di sini ada email sudah biasa, Drive nanti kita akan belajar Drive bersama. Habis itu classroom. Nah, ada dokumen. Habis itu ada spreadsheet, ini seperti pengganti Excel ya. Habis itu ada slide, ini PowerPoint. Nanti ini yang paling asik kita pakai belajar di kelas. Habis itu ada planner itu nanti ada mengatur jadwal kita. Habis itu ada chat, ada lead, formulir dan sitas ini sebenarnya bisa dipakai untuk website sekolah sederhana. Pakai pembelajaran juga bisa, nanti di sana bisa Bapak Ibu masukkan foto-foto, video pembelajaran. Di sini ada grup, ada YouTube, map, foto, klub. Ini tadi di sini dia tersimpan. Nah, kalau di bawah itu banyak juga bisa bermain game, racing game juga. Ini terjemah, cuma Edi Badrasa tidak bisa, tetap pakai berbahasa Inggris. Nanti pas penjelasan pembuatan Google Doc-nya mungkin agak meraba-raba ya, karena bahasa Inggris saya agak terlalu ini. Nah, kita coba ke classroom. Mungkin Bapak Ibu buka classroom-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah buka classroom, hasilnya kan kalau tanda tambah ini ada join kelas, ada buat kelas. Nah, sekarang teman-teman Bapak Ibu mungkin bisa join kelas dulu. Bentar. Dengan kelas kodenya nih EXP7BB5. Ada benar. EXP7BB5. Ulang lagi ALT serta untuk matikan cashbox sama juga ya ALT. Untuk membuka ininya itu untuk nyala kelas kodenya itu di mana? Di tambah join kelas. Nanti kita belajar buat kelas juga. Karena ini nanti di sini kita bisa nambahkan materi, Google dokumen, semua bisa kita masukkan. Kalau kita pakai quizzes kita masukkan. Biasanya kita kan kalau ngirim Google Form itu pakai WA web, jadinya isi buka WA web lagi. Nanti anak-anak kalau udah classroom, klik classroomnya, langsung bisa pilih nanti. Dan lagi satu buat tab baru Bapak Ibu, dengan buka juga classroom. Kita akan tab barunya buka classroom. Habis itu Bapak Ibu buat kelas sendiri. Nah, ini di sini kita sama-sama belajar. Kodenya Y7BB5. Nah, nanti kita karena ada bekerja bersama ini, nanti kita dulu belajar membuat classroom. Yang terbaru
Bapak Ibu buka juga classroom buat kelas. Nah, buka tab baru di sana Bapak Ibu buat kelas. BB5. Nanti yang pakai ID-nya Bapak bisa berjuang bertiga ya, karena kan derajat 1 dia, otomatis dia nanti akan berjuang dia. Nah, udah. Sekarang buat kelas baru biar nanti. Udah. Nah, nanti Bapak Ibu di sana isi dan nama kelasnya apa? Bebas kelas 4 apa nanti? Habis itu di tanda panah di atas kanan, tanda plus. Tab baru. Nanti yang di kelas yang saya buat itu nanti kita bekerja sama nanti kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Sudah buat kelas barunya. Nanti buka kelasnya Bapak Ibu. Sama seperti dulu kita juga ada pernah ya waktu pandemi membuat classroom, tapi pemanfaatnya kita kurang maksimal. Ini ada bisa nanti jadi tema, tambahin foto Bapak Ibu udah di classroom Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat. Nah, ini kita ganti tema atau tambahkan foto Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak ada foto, mau foto sekarang, Bapak Ibu pilih yang di pojok kiri pencarian. Habis itu cari kamera. Ya, cari kamera. Cari kamera, nanti bisa langsung foto. Nah, dari classroom tadi dari classroom, dari sana kan ada pemilihan tema nih. Karena kita ini belum bisa foto drive kita pilih tema yang mana, Bapak Ibu. Sekarang misalnya mau nambah foto, sedangkan di sini kan belum isi foto nih, belum isi foto. Kalau kita cari belum isi foto sama sekali. Nah, nanti fotonya itu bisa kita cari buat foto baru misalnya sekarang. Cari di pojok kiri pencarian. Di sana banyak ada pilihan, cari yang kamera. Di sana ada foto, ada video ya. Terus cara ngambil bagaimana klik yang kayak HP ya, yang foto HP yang tombol yang diklik akan langsung tersimpan dia. Sudah. Nah, di sini jika teman-teman ingin membagikan ke anak-anak, suruh jadi download classroom, habis itu kita bagikan kode kelasnya ini ya. Tinggal sama yang kita nanti kalau di HP pun bisa ya. Sebelum saya isi foto, artinya itu besok bisa tuh. Nanti kelihatan di sana dia. Saya langsung upload foto. Bisa langsung itu bagus. Itu keuntungannya.
Enggak, kemarin sih enggak ya coba. Nah, di sini ini kita kalau buat Edi belajar di Classroom itu, kalau kita mau Google Meet tinggal Bapak Ibu klik, nanti akan buat sendiri dia. Ya, kapan kita mau Google Meet sama anak-anak, nanti waktu di kelas juga bisa pakai Google Meet biar kelihatan layarnya kita. Kalau tidak ada proyektor misalnya, kita gunakan Classroom dan Google Meet. Ini langsung masuk Bapak Ibu. Anak-anak kita buka Classroom, dia akan langsung masuk nanti ke Google Meet-nya kita. Nanti di sini juga masih banyak, kalau kita lihat Google Meet masih banyak materi yang kita akan ke Google Doc dan Drive bersama. Nah, seperti yang sudah kemarin, kita buat tugasnya itu adalah di tugas satu di kelas work ya. Di sini, nah, kita tambahkan topik dulu, misalnya setiap kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu misalnya kita buatkan topik dia, misalnya topiknya Senin itu sekali, misalnya kita gunakan Selasa, Rabu. Di sini belum isi dia, ya. Misalnya di sini itu Bapak Ibu dapatnya apa pelajarannya? Misalnya Bapak Ibu belajarnya dapatnya apa setiap hari Senin? Kita akan tambahkan dia misalnya Google Form atau Google Doc atau Google Slide. Nanti kita di sini tambah create, habis itu, nah di sini ini judulnya, misalnya materinya Bapak Ibu apa, habis itu instruksinya apa, di bawahnya bisa Bapak Ibu tambahkan, bisa ambil dari Drive, bisa dari YouTube untuk materi. Habis itu ini tambahnya ada Google Doc, ada Google Slide, ada Sheet, Drawing, dan Google Form. Nanti kita akan belajar ini. Mungkin waktu sampai mana kita bisa, nanti kita lanjut di lain hari sambil sehari-harinya kita. Nah, habis itu mungkin ada ini bisa upload juga dari sini. Pilih nanti di Drive Bapak Ibu. Kalau link misalnya krisis, bukan kritisnya Bapak Ibu dulu sampai di klik mulai game. Kan di situ bagikan link tuh, baru masukkan di sini. Jangan link pertama baru buka krisis kelihatan soal bagi link, nanti nggak bisa dimulai, cuma kelihatan apa namanya krisisnya kita, soalnya kelihatan. Artinya buka dulu krisis sampai mulai game, bagikan link-linknya itu dibawa ke sini. Nah, biar tertata rapi. Nah, ini kan di kelasnya mana aja, di kelas 4, di kelas 4 karena banyak kelas nanti kalau Bapak Ibu buatnya. Terus yang ini itu siapa aja yang bisa lihat. Nah, kalau ini di kelas saya kan Bapak Ibu udah masuk di, artinya bisa, misalnya kalau kita mengadakan DVD, siapa aja yang DVD, dia aja bisa lihat soalnya. Pilihnya di sini, hilangkan gini ya. Kalau untuk semua, centang lihatkan semua. Terus di sini ini ada batas waktu seberapa hari atau berapa jam pembuatannya, nanti bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Nah, topik ini pilih. Jangan nanti materi Ibu, Bapak Ibu IPAS taruhnya di topik yang lain. Misal Senin, dari Senin. Baru Bapak Ibu klik. Nah, maka nanti dia akan tertata di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu, kalau dulu kita di Classroom-nya kita yang dulu waktu pandemi kan kita nggak ngatur ini kan. Nah, dia akan berantakan kalau kita langsung serahkan. Nanti dia akan berantakan loh, dia nggak tertata.
Tapi kalau di luar bisa juga ditarik. Mau taruh hari Senin atau hari Selasa. Untuk menghapus, misalnya materinya Bapak Ibu salah atau untuk mau hapus tinggal ini. Ada edit, ada delete, ada copy. Udah nih untuk pembuatan classroom udah nih. Karena nanti di sini seperti yang sudah yang buat, nanti di sini ada latihan. Bapak Ibu masuk nanti di latihannya ini. Nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama. Nah di sini biasanya kita ke Google Doc langsung habis itu baru kita ke Drive. Nah kalau kita buka Google Doc, mungkin bisa di kelasnya Bapak Ibu atau di classroom yang buka Google Doc. Di pemanfaatan rembuk di bawah ini ada pelatihan. Nah, di sini kita latihan bersama menggunakan Google Doc. Di sini ada keuntungan juga. Classroomnya yang dibuka, udah. Di bawahnya ada pemanfaatan rembuk. Cari latihan. Nah. Ya, di sini otomatis Bapak Ibu semua bisa mengedit karena sudah saya atur, yaitu di pengaturannya di laman. Besok kalau Bapak Ibu mau membagikan, di sini ada owner, berarti Bapak Ibu sendiri nanti di kelasnya Bapak Ibu, di Google Doc-nya Bapak Ibu. Ini viewer, habis itu yang paling penting adalah di bawah ini Bapak Ibu. Nah, general access itu jangan gunakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia, itu yang bisa buka hanya Edi Belajar aja. Ya, semua itu cara pengaturannya. Kalau Bapak Ibu pilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, itu yang bisa buka yang Edi Belajar aja. Jadinya buka yang mempunyai link atau annual link dan link. Habis itu di sebelah kanan itu ada pilihan lagi, ada viewer hanya bisa melihat, ada komentar hanya bisa mengomeni, dan kalau kita mau bekerja sama, misalnya buat soal, buat apa, misalnya kita lagi di rumah tidak ada di sekolah kan nggak bisa, tapi bisa kerja bersama, pilih editor. Nah nanti sekarang kan Bapak Ibu udah buka Google Doc-nya yang itu, jadinya coba ya Bapak Ibu sekarang ngetik, jangan rebutan nanti di nomor satu semua kecil nanti. Nah nanti di Chromebooknya Bapak Ibu kelihatan. Misalnya Bu Yeni, dia kelihatan namanya di nomor di mana yang ngetik, nanti kita pilih yang lain. Nah, itu ngetik kan capek dari kita Bapak Ibu ya. Di sini ada keunggulannya lagi. Di sini kita tinggal ngomong, misalnya kita klik kursornya di mana, udah. Habis itu pilih tool, udah pilih tool, udah. Klik ini, klik toolnya udah. Habis itu pilih voice typing. Dan udah muncul seperti sama kayak yang tool ulang. Di atas itu ada file, edit, view, insert, format. Itu udah pilih ke bawah. Oh, Bapak Ibu bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris nggak bisa diubah. Oh, kalau saya lihat tool, kalau dari Bapak Ibu alat. Nah, habis itu ada quiz typing. Dite. Kalau saya dite, udah ditulis kan? Keluar nggak seperti yang punya dia? Nah, sekarang ganti bahasanya, jangan bahasa Inggris, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Di sini bahasa Bali belum ada ya, ada yang bahasa Sunda, bahasa Jawa, Melayu, Indonesia dan lainnya. Kita gunakan bahasa Indonesia. Udah. Jika sudah, aktifkan dah sekarang.
Di mana Bapak Ibu mau ngetik, klik dia kursornya di sana. Habis itu aktifkan speakernya Bapak Ibu, izinkan sebentar. Nah, apapun Bapak Ibu nanti omongkan, dia akan masuk sesuai dengan bahasa desa ini kita. Biar dia merah nanti di mana Bapak Ibu mau ngetik. Aku nggak mau merah. Izinkan dulu, klik dulu izinkan. Bilang itu Andrian. Bu Acik udah muncul gini nggak? Seperti ini nggak? Klik speakernya sampai merah. Namamu Silakan Bapak Ibu nanti ngomong, nanti lihat ngetik sendirian dia, nggak perlu Bapak Ibu capek-capek ngetik lagi. Udah mulai guru SD mana SD? Nah, di sana ya kalau di bahasa Indonesia kan biasanya berpidato buat cerita kan. Kalau ngetik anak-anak pasti capek kan, kita gunakan itu nanti ya, tapi dia itu akan langsung jalan sendiri. Itu hasilnya menggunakan Google Doc. Saya mau nasi goreng. Saya pun ini baru tahu kalau nggak ikut seminar kemarin, ternyata memang lebih asik karena kedepannya digitalisasi sekolah itu Word dan Excel akan diganti oleh Google Doc sama Speed sama Kesma. Ya di mana kursus Bapak Ibu sampai lagi ini. Nah, itu. Terus Bapak Ibu akan tahu siapa aja yang sudah masuk dan mengedit di atasnya dan kelihatannya siapa aja. Suaranya. Ini kan tuh, itu kan Bu speaker Bu itu kan ngomong. Matiin lah speaker dulu, nanti matiin speakernya ya. Nah, itu Google Doc ya. Ini sih sama aja. Ini normal teks, apa mau ininya ya? Normal atau ada pilihan banyak. Nanti Bapak Ibu bisa ganti di sana. Ada ini apa namanya? Tulisannya bagaimana? Udah, nanti kita akan pelajari mendalam lagi. Nah, untuk Google Doc udah nih. Nanti ini tugasnya. Nama, kata-kata, fotonya, namanya Bapak Ibu, kata-kata bagaimana, habis itu fotonya. Nanti cara masuk foto sama aja Bapak Ibu yang sisipkan atau insert. Nah, insert di sini Bapak Ibu di sini ada emoji, ada apa namanya diagram, drawing, yang kita gunakan gambar seperti biasanya. Bisa diambil dari kamera langsung, bisa dari URL kayak link. Habis itu ada foto dari drive Bapak Ibu atau dari YouTube, dari Google. Ini kan dari Google, kalau Ibu nggak ada, misalnya kita mau ngajar suruh anak cari gambar binatang, bisa langsung cari di sini. Karena ini dalam keadaan online. Nanti kalau online bisa, cuma dia nggak bisa kita cari gambar di Google ya. Nanti di sini dia kelihatan di Google ya. Mau cari gambar apa misalnya Bapak Ibu. Nanti tinggal klik aja, langsung dia akan keluar. Bisa Bapak Ibu klik sisipkan ya. Insert gambar yang paling atas. Habis itu search the web. Nah, itu yang dari ini di sebelah kanan Bapak Ibu akan keluar seperti insert gambar.
kalau upload itu udah ada di komputer, ini dari web, dari web, foto, link, kamera. Kita cari Google. Nah, di sini dia ketika apa yang mau dicari gambarnya. Ini numerasinya salah nih, nomor isi gambar di foto di sini. Ya nanti itu caranya. Nah, nanti siapa gitu nih salah. Nah, tapi bisa diginin di Indo ya. Nah, hasilnya di sana Bapak Ibu. Kayak kemarin dia di SMP 14 ada teman yang jahil dihapus semuanya. Iya, siapa yang naruh bunga nih buat aku? Saya wajib. Nah, udah, berarti udah Google Doc udah ya nanti apa yang dia dapat lagi dia akan sampaikan cara penggunaannya. Gambar, share gambar. Jadi Bapak Ibu yang dari Google itu tidak tersimpan di drive-nya Bapak Ibu. Kalau pakai laptop biasa kan kita harus turun gambar dulu, baru bisa insert. Kali ini nggak langsung kita bisa cari. Nah itu untuk apa namanya Google Doc. Nah. Udah ya, nanti Bapak Ibu buat sendiri biar bisa dilatih teman-teman. Nanti kita sekarang, nah nanti tersimpannya di mana? Otomatis tersimpannya akan di drive, ya. Nah, kalau Bapak Ibu buka drive-nya Bapak, kalau kita buat Google Doc sering kita ketik kan Google Doc itu di Google kan. Sekarang di sini Bapak Ibu buka drive-nya Bapak Ibu di tab baru, buka drive, udah buka drive-nya Bapak Ibu. Kalau di drive biasa tidak ada gini, drive bersama, set flipper itu nggak ada di. Nah itu drive bersama tidak ada. Di sini keunggulannya ada drive bersama. Udah. Terus di drive, nah di sini biar gak berantakan. Kalau ini kan berantakan ya, ngawur tadi tempatnya dia di drive saya ngawur. Nah di sana Bapak Ibu bisa tambahkan folder bebas di drive sendiri lah, belum drive bersama, di drive sendiri. Bikin folder ini dia, tambah folder. Tambah, habis itu klik folder, misalnya materi IPA itu misalnya. Kita nanti di sini bisa di foldernya ini kita masuk di dalam folder, baru kita tambahkan mau Google Doc, mau Google Form, Google Slide itu bebas. Ya, dia akan tertata rapi. Dia akan tertata rapi nanti. Nah, untuk kita cari untuk materi drive. Ini kemarin materi drive bersama diberikan oleh Pak Gede Yogyakarta Pradana namanya. Nah, karena kita itu manajemen data administrasi sekolah kita acur lebur dari yang sampai di sini sampai saat ini data-data sekolah kita hampir namanya kacaan berantakan. Di saat nyari kita baru bawa minta sana minta sini. Nah, disinilah kegunaannya adalah drive bersama itu. Sama kayak yang sering terjadi kita kan data puskesmas, data tinggi, data agama, data jumlah murid siswa kita, itu yang sering kita cari kemana-mana. Di sini kita bahas dulu Google
Drive bersama, nanti biar bisa kita buat Google Doc sama Google Sheet. Nah, di sini kan ada situasi proses kolaborasi nanti kita bersama. Tantangannya tadi bisa hapus lagi ngasih salah gitu nanti. Nah di sini kalau situasinya kita pakai plastis kena virus rawan. Nah sekarang kita akan saya sendiri akan membagikan apa yang saya dapat cara membuat driver bersama. Oke sudah. Nanti Bapak Ibu silakan buka drive-nya udah, cari drive bersama. Nah. Bahasa Inggris self drive. Nah, udah bisa dilihat kan? Nah, jika sudah sama buatkan sekarang folder. Nah ini contohnya memang ada yang bahasa Indonesia, kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, kalau yang Pak drive-nya. Nah, kalau nggak salah drive bersamanya itu yang ada itu Bu Aci, ya mungkin itu yang pernah dapat kirim soal, pasti udah pernah buat drive bersama. Dah ada di sana. Di sana coba Pak Ibu buat drive bersama, sudah buat folder bebas. Kalau sudah, nanti dia akan keluar folder kan. Di folder itu ada bintang 3. Sudah ada bintang 3 kan? Klik di sana, bintang 3 kan? Ya, udah di folder itu di atas kanannya ada bintang 3. Di sana bisa pilih kita setelan drive bersama. Titik tiga di kanan titik 3. Kelola anggota udah. Nah kelola anggota itu nanti tambahkan dah. Tambahkan dirinya. Tambahkan siapa aja mau ditambahkan. Nah, kita kan udah. Ini udah yang paling atas ya, kelola anggota udah. Nah, udah ketemu kelola data anggota. Nah habis itu klik. Nah tambahkanlah ini apa namanya emailnya teman-teman. Apa terus diklik dari di samping bawah buat menyebut red. Habis itu apa terus diklik nih. Oh yang warna. Udah. Ya bahasa Inggris di paling atas ya. Udah. Nah di sana tambah dah email ID belajar bapaknya. Email biasa juga bisa. Teman-teman. Yang mau di-share siapa? Ini tadi pembelajaran Inggris ya itu ya modelnya. Ya. Nanti email biasa juga bisa itu Bapak Ibu. Di sana Bapak Ibu kan ada gambar seperti ini layarnya ini. Nah di sana bisa pilih pengaturannya, pengelola konten. Di sana ada pelihat, paling atas biar jauh sekitar biar ya. Habis itu ada komentar, ada kontributor,
kontributor itu hanya bisa mengirim dan mengedit. Nah, kalau pengelola konten itu bisa menambahkan, mengedit, memindahkan, menghapus dan membagikan konten. Kalau pengelola Anda bisa mengelola aja. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pilih aja pengelola konten. Jadi biar bisa teman-teman ngedit nanti jika ada yang salah. Kalau cuma mengumpulkan saja, biar tidak dihapus, misalnya kita mengumpul soal nih, soal ulangan, kita bisa sana nanti kontributor aja. Artinya teman-teman itu hanya bisa menambahkan aja dan mengedit kayaknya dia, tidak bisa mengedit kayak teman orang lain. Kalau pengelola konten semua bisa. Udah ya. Habis itu sekarang setelan drive bersama atau tanda gininya sama tadi di sana di bawah kelola itu, di bawah kelola di klik ini. Nah, ini kamu nanti di sana ada setelan drive bersama. Izinkan orang luar Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu cetak biar bisa diakses oleh email di luar ID belajar. Habis itu izinkan orang lain anggota drive bersama untuk mengakses file. Habis itu ini bisa dicetak semua. Yang nomor 3 itu yang 3 part izin peran. Artinya izin pengelola konten berbagi folder itu boleh dikosongkan dan boleh diisi tergantung kita nanti ya. Habis itu yang paling bawah itu izinkan terlihat mengomentari untuk mendownload mencetak. Nah, artinya boleh dicetak keempatnya, boleh dicetak yang mana saja. Kalau biar bisa email semua masuk, cetakkan yang paling atas. Kalau udah klik selesai. Nanti Google Group nanti nih. Nah, udah untuk drive bersama udah. Oh, saya nggak bisa cetak, Pak. Saya juga hanya administrator yang dapat mengubah secara manual. Anda tidak memiliki izin. Itu gimana munculnya? Di saat kirim itu berbagi kelama dengan pelaku gimana bukan gitu. Dia muncul kayak gitu gimana? Setelan drive bersama. Bapak sebut Setting ya? online yang tadi habis mau bahasa Inggris saya. Yang ketiga sharing ya. klik dulu Mbak, klik. Kalau bisa centang enggak. Sudah. Bahasa Inggris ngerti saya nggak. Itu kan yang di atas Pak, kelolanya. Pak Madi ini nama bahasa Inggris di saya nih. Ada bahasa Inggris. Singit kan? Bapak suruh pengelola. Di belakang kok hidup apanya hidup kamera ya? Kontributor nggak sih? Kita ada. Bahasa Inggris apa? Apa itu udah dibuat tadi?
Takut sendiri nih Pak, saya sudah mau dia Pak. Karena kita ada alhamdulillahnya. Dan kita lanjut dulu ya. Oke, nanti itu draft bersama, artinya karena tidak bisa dicetak, otomatis yang ID belajar aja bisa ngirim ke draft bersama tersebut. Untuk memasukkan draft kan sudah biasa ya. Di sini tambah mau file atau mau folder, silakan nanti kalau Google Doc. Nah kalau kita buat Google Doc biar bisa bersama juga. Nah ini di Bapak Ibu di sebelah kanan itu ada share. Itu Bapak Ibu edit yang paling bawah. Nah, nggak bisa diedit lagi. Udah buatnya di drive yang hanya bisa di drive-nya Bapak Ibu dah, karena di drive sendiri yang tadi di IPA ini kita buat drive, habis itu Google Doc. Nah, yang ini diganti biar nanti siapa yang membuka bisa mengedit. Klik share. Nah ini ganti dengan editing with Berlin. Habis itu di sebelah kanannya ganti dengan editor biar bisa kita kerja sama-sama. Ini sudah bisa dibagikan linknya, mau di Classroom mau di WA Web, semua kan bisa mengedit ya. Tinggal Bapak Ibu bagikan aja. Nah, itu untuk Google Doc yang nanti Google Doc coba kamu buka. Nah, habis itu kita ke Google Slide. Nah, di sini kalau kita nanti bersama anak-anak belajar, nah kan ini anak dapat kelompok pakai laptop. Di sini sebenarnya itu pengganti dari PowerPoint Bapak Ibu. Sama juga biar bisa diedit bersama Bapak Ibu itu share ini diganti dengan editing with the link dan di sini pilih editor biar bisa mengedit nanti. Nah karena anak-anak kita kasih mungkin bisa buka kelas logo yang nanti dari ininya di sana. Misal kita sekarang pelajaran IPA gitu misalnya, disuruh untuk menambah nanti mungkin kita bagi 5 kelompok, isinya setiap 5. Nah, kita misalnya pembelajaran IPA tentang apa misalnya sekarang? Kalau di kelas 6 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini kita bagi biar mereka tuh yang pertama misalnya generatif, biar dia tuh di sini buat tentang generatif. Tapi harus diajarkan dulu anak-anaknya mengetik ya. Ini Bapak Ibu bisa pilih kata-katanya normal, medium.
Pakai coba buka di Classroom ya. Coba buat masing-masing bebas nanti terus kita tambahkan slide-nya jadi 10. Oke, silakan Bapak Ibu tambahkan tentang pelajaran IPA bebas. Misalnya kita di kelas bersama anak-anak nih, Classroom yang Google Slide-nya. Nanti misalnya kita di kelas nih, kita ada di kelas, kita kasih anak-anak itu laptop Chromebook satu-satu. Habis itu kita akan presentasi misalnya kelompok nanti tentang pelajaran IPA. Kasihlah kelompok 1 di slide 1 sampai berapa, itu misalnya slide ini sampai berapa. Nah sekarang coba Bapak Ibu tambahkan materi atau tentang pelajaran IPA boleh, tentang sejarah Indonesia juga boleh. Ya, jadi slide-nya di mana? Ini Pak Yudi 2, berarti 2 orang. Oke. 2 orang. Kembali. Latihan di mana? Biar tidak kenapa tidak ngajak ke Google Classroom, biar sekali buka anak-anak kalau buka pakai web kan Google ya web kan lama ya. Kalau di Classroom kita Classroom bisa bolak-balik kemana-mana jadinya. Cuma Bapak Ibu tuh buat perlu ambil satu sebelum pembelajaran dimulai, mau buat apa, buat di Classroom-nya Bapak Ibu. Nanti anak-anak tinggal masukkan ke kelasnya Bapak Ibu dan suruh dia mencari apa yang mau dibuat seperti itu. Nanti di sana kelihatannya Bapak Ibu, jangan numpuk misalnya di slide 1 agak udah Pak Yudi, berarti ini Bu Lina juga di slide 1 ini kelihatan namanya. Ini di slide 2 Bu Yeni dengan Pak Yaksuto kelihatan di sana kayaknya siapa aja yang on di slide 3 seperti itu nanti. Siapa nih? Bu Aji Marwati slide 4. Nah hari ini kita gampang kan melihat anak gimana kerjanya. Walaupun Bapak misalnya kita lagi rapat lagi di kelas, kasihlah anak kerja kelompok di atas, kasih kelompoknya biar di anak bawah. Kita kan bisa pantau dari bawah sambil rapat atau sambil di rumah pun kita bisa gampang. Kalau menggunakan Google Slide, kalau Google Doc, nanti kalau Google Form jangan dipakai editor gininya share biar nggak diedit sama anak-anak. Nah, hari ini kalau kita mau kerja kelompok anak-anak, kita bisa mantau anak-anak siapa yang aktif, bisa dari kantor maupun dari rumah. Karena kedepannya kalau setiap kelas sudah berisi proyektor itu akan lebih gampang. Apalagi kita menggunakan proyektor lewat Canva maupun lewat Google Slide ini nanti bisa kita tinggal ketik di mau dari rumah mau dari sekolah, yang penting anak ada proyektor kayak itu di kelas, anak-anak amanah. Kita cuma pantau, apalagi nanti tiap kelas isi CCTV, kita lebih gampang mengajarkan kalau kita punya kesibukan. Karena kita kan di Bali itu hampir semua punya kesibukan di desa ada, tapi bisa dari rumah kita jadikan ngajarnya anak-anak. Nah terus
mengganti judul ini masih agak kali ya, nanti ganti ini judulnya apa yang mau dibuat judul udah diganti semuanya. Ini di pojok kiri atas mengganti judulnya ini ya, mau apa nanti. Terus misalnya tadi udah kita menyuruh anak meringkas, kan kita lihat udah dari rumah, kalau kita nggak ringkas sudah kelihatan anak buat ringkasan tadi kalau kita ajarkan seperti tadi. Nah, habis itu kita anjurkan sekarang kita belajar kelompoknya dengan mencari materi dan gambar. Kita gunakan Google Sheet. Habis itu terakhir yaitu biasa kita isi penilaian dalam pembelajaran, isi penilaian kita. Untuk penilaiannya kita gunakan Google Form. Nah, Google Form itu Bapak Ibu buat di classroomnya Bapak Ibu sendiri, di kelasnya Ibu, Bapak Ibu. Sama kayak tadi cara buatnya itu dari awal, bisa mulai dari hari apa, keren, habis itu ya ini mana ya, tabular ini, tambahkan teman, kalau Bu Dokter siapa nanti mau diminta tolong misalnya sibuk sama, atau ini semua link bisa, nanti bicara dia apa yang lain. Nah, ini udah. Sekarang di setting itu pilih, yaitu jadikan kuis. Nah, kalau ini bagusnya Chromebook Bapak Ibu. Kalau di Gmail biasa buat Google Form, anak-anak kan bisa dia keluar dari layar Google Form itu, bisa dari Google. Kali ini kita kunci dia nggak bisa keluar dari dari layar, akan terkunci dia. Nah, terus ke bawah udah di sini responnya itu usahakan satu kali dah itu ini. Kalau bahasa Indonesianya hanya bisa berbagi, hanya yang bisa buka hanya ID belajar. Karena biar bisa dibuka oleh akun biasa. Bentar. Bisa. Karena modal terkunci. Ya mungkin enggak. Oh iya, kita buka dulu modelnya. Nanti terakhir. Nah, ini buka dulu model kuncinya, kita buka dulu respon. Sudah. Ini saya nggak bisa bahasa Inggris. Ini apa dia belum respon editing? Oh, tidak usah, berarti bukan. Oh iya. Tidak. Jangan. Berarti kan dia bisa Indonesia. Ya. Lagi dikit dari Google. Nah. Ya. Dan sekarang kita buat kuis. Nah, di sini Bapak Ibu sering menggunakan kuisnya cuma ABC dan IC aja kan? Tidak pernah menggunakan mencocokkan jawaban banyak. Di sini itu contoh ini kan biasa nama dulu apa gitu, nama tambah nomor. Nah, ini nanti hilangkan poin ini, nama hilangkan poinnya. Terus ini kalau Bapak Ibu harus menjawab, aktifkan dia kan sudah terbiasa. Nah, habis itu ini pilih dia mau paragraf, mau jawaban singkat, ABC, checkbox, artinya gini, apa namanya, cetak, habis itu drop down,
Ini ada linear skala hari ini juga ya. Mau buat misalkan baik, sangat baik itu dia skala. Habis itu kalau multi gini nih jawabannya begini ya. Apa namanya? Dokter itu misalnya pertanyaannya. Nah dokter ada rumah sakit apa gitu misalnya. Habis itu kalau ini cek bau grip sama juga ada itu. Nah, nanti ini bisa bapak ibu pilih yang mana. Kalau bahasa Indonesia dia mencocokkan gitu gimana gitu. Nah kali ini pilihan banyak, misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Nah kan biasa kita lihat itu soalnya ciri-ciri makhluk hidup. Di bawahnya mungkin ada bernapas, banyak pilih jawabannya bernapas. Habis itu apa namanya berkembang biak, shopping itu bisa. Nanti kan mana yang jawabannya kita buat kunci jawabannya sekarang sama, cuma kita kunci jawabannya dicetak semua nanti. Mana yang memang jawabannya benar itu dia cetak nanti dia. Ya mungkin bisa dicoba Bapak Ibu buat soal satu-satu aja dari jawaban singkat sampai cek bau grip, nanti kita coba tampilannya sama. Kalau tampilan ini bisa dilihat dari sini ya. Nanti kalau kita jawab kita kasih jawaban, kalau kita cetak belum bisa alamat ya. Silakan Bapak Ibu buat soal, habis itu kita selesai, jadi kita gunakan itu aja. Ya boleh. Nanti yang mau masuk ke kelas, nanti kita berbagi ke teman-teman yang lain. Coba menjawab dan kan dia kelihatan karena kita buat jawabannya bernapas dan berkembang biak. Jika anaknya salah satu, salahnya nanti nggak bisa dapat nilainya. Tahu bikin Google Form sendiri. Di classroom bapak ibu, nanti kita masuk ke masing-masing classroom saling menjawab. Nanti buat soalnya semua yang artinya apa namanya semua model dipakai. Nanti itu semua kalau nggak salah berapa itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini waktu dan ini kalau Bapak Ibu mau atur waktunya bisa ya. Artinya itu tanggal lahir. Karena yang kita sering gunakan hanya ABC aja. Tidak pernah menggunakan mencocokkan jawaban banyak. Ini apa ya, cukup kurang sangat baik. Bagaimana pembelajaran hari ini gitu. Buat Google Form sendiri. Di classroom? Iya, tidak bisa gampang. Biar gampang ini. Nanti kan tinggal masuk classroom. Kita saling masuk classroom nanti menjawab soal Bapak Ibu. Classroom Ibu ada di buat Bu Ani,
Kalau di roda saya di sini dari classroom ini bukan di sini atau enggak? Nah, ini dari dia kelas 2. Bagian kode. Balikan kode nanti biar bisa teman-teman masuk. Itu virus hari ini kelas 2 ini kan ini. Nah, itu dulu apa misalnya pelajarannya? Ini masalah besar. Apa tuh ALT itu? Jadi itu. Oh di situ terus pom. Pak dari mana ya? Jadi langsung lapor. Tadi apa ya dalam pom? Apa ya? Hah? Udah buat tadi? Aku buatnya di luar. Belum ada buat. Ini tugas. Belum di ini nggak ditugaskan tadi nggak? Ya, belum pernah buat judul nanti. Udah bahasa Indonesia sama saya Inggris biasa. Nah buat jenis Pak De, sini dia ngeblok nih Pak De. apa ya? Medannya ngeblok. Bisa? Sama kayak di Oh iya ada. udah ganti deh. Bahasa Indonesia. Sini bu, ayo masuk bahasa Indonesia. Sini coba. Aku kan pilihan. Oh, sudah isi pilihan ganda tuh. Ini peta tentang Sini dia akhirnya Pak De isi yang pilihan Pak ganda De. pilihan banyak. Pilihan besar kan pilihannya. Coba semua. Coba. Google tidak berbicara dalam bahasa ini. Oke. Karena teman ngenah teman buka nih kan ini. Kan di bawah sana. Nah, ini dia nama. Iya. Untuk anak yang ini sekarang bapak ibu kan buat di kelas masing-masing artinya nih. Deh, jangan ini yang hapus. Jangan di bahasa. Saya bu ada berapa orang aku siapa nih? Hapus tidak. Ini hapus di hidup. Yang kan dari soal latihan. Oh ini isi pilihan ganda nih Pak Tedra BC kan? Pilih besar tuh. Bisa nggak ini Google tidak ini ya bahasa itu. Ini isi kunci jawabannya. Udah nggak direkam Pak saya. Besar ting berapa? Kondeng apa? Mau dibandingkan? Orang banyak setting ya. Oh, merah bu itu. Mungkin dia tuh oh. Tadi ibu lihat mandun. Boleh ngabe kan yang nih. Aku bilang udah ada pengamatan. Siapa anda setelah saya coba bagi kelasnya kita coba Sudah ini. saya kirim kode saya di grup. Silakan dikerjakan. Pasti Make up puisi. Satu aja. Tombol lamanya. Responsing kan yang Kira gue lamar email. udah mana ya? Bu, saya mau
Sungguh buat Bapak. Ngirimnya kemana? Udah. Nanti kalau udah selesai, coba kunci dia biar nggak bisa buka ke tab. Ade, kalau udah ngirimnya kemana? Kirim gininya, apa namanya, kode kelasnya biar bisa kan deh. Tugaskan dulu dia. Di atas. Apa tuh? Udah selesai buat soalnya. Kembali deh kelas sebelumnya, nanti dia kan gini. Nanti kalau kebanyakan kelas bisa dihapus ya. Ini kan sebagai latihan nanti. Ini 2, 4, 4. 3. Oh. Pasang. Karena ini dia tersimpan ke drive. Karena kalau kita namanya udah rebutan apa namanya sinyalnya kita jelek, artinya waktu ngetik itu mungkin ada yang lambat karena tersimpan. Berarti nanti kita bisa praktekkan ke anak didik kita. Kita coba nanti kasih Chromebooknya di atas, kasih edit belajarnya. Kita coba dari bawah. Pertamanya kita ajari dulu anak cara pakai, habis itu kita pantau dari bawah dari Chromebooknya kita, dari kelas Chromebooknya kita. Yang jelas kita classroom sudah bisa, nanti tinggal kita tambahkan materi lagi. Nah, lagi satu, tadi saya bilang bisa kita kerjakan offline, nanti kita cari dulu di file, di penyimpanan. Nah, di sini yang tersimpan itu kan download, kamera, nih, dan drive. Yang di sini kalau sudah bisa, ini ada pilihan offline. Yang belum ada yang offline kan, nanti Bapak Ibu bisa ambil dari drive. Contohnya yang bisa di offline itu cuma Google Docs sama Speedtest, namanya nanti Excel itu, spreadsheet. Nah, itu dia bisa gini. Nah, ini dipilih nanti ya, kita offline kan yang Google Docs. Website. Nanti di sini ada nanti pilihannya offline, nanti dia akan keluar di bawah ya. Jadi karena grab saya nggak ada Google Doc, jadinya nggak bisa. Nanti coba punya Bapak Ibu pilih, nanti dia kalau sudah Bapak Ibu ini kelihatan ada di sini Google Doc-nya offline, bisa menggunakan passwordnya. Nanti walaupun pas Bapak Ibu online kan dia akan tetap tersimpan. Nah, mungkin sekian yang bisa yang sampaikan. Nanti sambil jalan kita belajar lagi tentang menggunakan fitur-fitur yang ada di ID belajarnya kita, karena masih banyak beberapa fitur yang belum kita dapat sampaikan. Nah, lagi satu untuk kedepannya, biar Chromebook kita aktif untuk pengisian PNM, kita usahakan gunakan Chromebook, karena kan sudah langsung nanti di sini kita di bawah itu sudah isi laman PNM. Nanti tinggal Bapak Ibu masuk klik aja, biar lebih gampang. Mungkin sekian dari
Tiang, jika ada salah kata setelah pemaparan, mohon maaf. Mungkin tidak seksi dan jawab karena kita langsung praktek ini, kan sudah langsung artinya ini. Mungkin sekian dari Tiang untuk Pramo Santi, dan silakan ke moderator. Om Santi Om. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hadi karena sudah menyampaikan materi yang diterima pada saat pelatihan, dan itu luar biasa bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua. Nah, untuk sesi tanya jawab, karena tadi sudah langsung praktik dan sudah langsung diberikan penjelasan ke bangku masing-masing oleh Pak Mahdi, jadi kita skip saja, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Dan untuk selanjutnya saya akan ajak teman-teman untuk melaksanakan sesi refleksi. Nah, di sini sesi refleksi sangat penting untuk kegiatan kita selanjutnya, yang mana untuk sesi refleksi ini kita akan menuliskan bagaimana pendapat kita masing-masing, bagaimana perasaan kita pada saat mengikuti kegiatan komunitas belajar ini. Ya, yang kedua adalah bagaimana hal yang perlu diperbaiki untuk kegiatan komunitas belajar ini. Jadi tindak lanjutnya bagaimana dan komitmen bersamanya seperti apa. Silakan nanti teman-teman tuliskan di dalam sticky note yang akan saya bagikan. Minta tolong Bu dibagikan ke teman-teman, dan bisa langsung ditulis 4 berarti 4 Pak ya. Ya, silakan dituliskan. Oke, yang di sebelah kiri ini warnanya pink ya, dan di sebelah kanan yang warna orange. Untuk Pak Zainal bisa minta tolong dokumentasinya di yang di sebelah kiri ini yang pink, ini kanan ya, kanan pink, yang di sini orange. Sudah tersedia. Ya, Pak Kepala Sekolah dulu yang pertama, silakan Bapak. Ya, ini di sini. Gak apa-apa Bu, mau lewat. Bawa sendiri-sendiri. Iya balik aja, kamu balik ya. Orang banyak pilih. Mau balik kok. Ini masih balik masih. Ya, lagi apa? Ya, sudah mulai sudah. Jadi saya stick dia namanya kok.
Nah, seperti kamu. Udah dibuka apa? Yang penting kita nih SPJ kita. Itu kan kita nih SPJ kita. Sebenarnya kan kan ada SPJ nanti itu nanti laporan itu kita. Oh, laporannya benar ya? Mati. Oh. Mati tulis. Eh, Link di sisi. Terus apa? Asli dah. Ini pesta dengan nenek. Betul. Boleh nyoba. Dulu ada. Soalnya lulus kalau di sana. dah. Baik, terima kasih teman-teman antusiasmenya dalam mengisi refleksi yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, sebelum kita akhiri, saya akan sedikit menyampaikan simpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, Chromebook harus kita manfaatkan dengan optimal demi kemajuan SD 19 Gapuri. Dan jangan lupa bahwa Chromebook itu memiliki berbagai macam kelebihan ya, antara lain kapasitas baterainya, kemudian bisa diakses di mana saja, bebas virus, dan kemudian data kita tidak akan hilang. Yang kedua, kita juga bisa mengerjakan pekerjaan yang bisa di-sharing dengan teman-teman dan mengamankan data-data sekolah dari mengorganisasikan ya data-data sekolah dengan baik sehingga kita bisa lebih mudah dan rapi dalam mencarinya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita sudah berada di akhir kegiatan dan kita bersyukur sekali bahwa kegiatan ini tampaknya akan memberikan banyak manfaat bagi kemajuan kita. Kemudian untuk akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.